Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pelajaran hari ini ya, Bapak akan sampaikan saja ya melalui YouTube ya yang sudah Bapak upload. Oke, baik. Untuk minggu lalu kita sudah mempelajari tentang teori asam basa, kemudian juga sampai ke indikator asam basa ya. Jadi indikator itu minggu lalu itu adalah ada indikator buatan dan juga ada indikator alami ya. Nah, nanti juga kalian akan mempraktikumkan cara menentukan pH itu secara virtual lab ya. Jadi dengan menggunakan HP melalui online itu nanti kita bisa gunakan untuk praktikum secara virtual. Oke, baik. Untuk materi hari ini ya akan Bapak sampaikan ya, di sini ada beberapa contoh asam dan basa ya. Nah, di sini ada beberapa contoh asam dan basa ya. Di sini ada asam anorganik, itu berupa HCl. HCl berupa asam klorida. Nah, di sini ada reaksi ionisasinya. Nah, reaksi ionisasi dari HCl itu terionisasi menjadi H+ dan Cl-. Nah, di sini yang perlu kalian perhatikan juga sebelum nanti kita menentukan pH larutan, di sini juga ada yang namanya valensi asam. Apa itu sih valensi asam? Nah, valensi asam ini adalah jumlah indeks atom atau jumlah H+ pada senyawa asam, gitu ya. Contohnya di sini kan H+-nya cuma ada satu ya, H+. Nah, di sini kan koefisiennya 1. Nah, berarti di sini adalah valensi asamnya adalah 1. Kemudian juga ada HCN. HCN itu asam sianida, atau kalau reaksi secara ionisasi itu adalah H+ dan Cn-. Pak, kenapa sih di sini menjadi H+ dan Cn-? Nah, ingat konsepnya ya. Di sini konsepnya itu adalah, ingat waktu itu Bapak pernah mengutarakan ya tentang konsep reaksi ionisasi ya di kelas 10 ya. Nah, jadi ini kan biar 0 jumlah atasnya ya, muatannya. Nah, berarti di sini kan plus 1, ini min 1. Jadinya kalau kita jumlahkan 0. Nah, kemudian di sini valensi asamnya juga 1 dari mana? Nah, karena di sini H+-nya 1, maka valensi asamnya adalah 1 gitu ya. Kemudian juga ada rumus asam untuk asam organik. Nah, asam organik seperti asam formiat atau di sini adalah asam semut. Nah, kalau kalian makan jambu air, biasanya kalau semutnya kemakan rasanya seperti ada apa kalau di lidah itu ya. Nah, ini biasanya ini adalah berupa asam formiat atau asam semut ya. Nah, di sini kalau kita lihat reaksinya HCOOH atau asam formiat ini bereaksi menjadi reaksi ionisasi adalah menghasilkan H+ dan HCOO-. Kemudian untuk valensinya juga 1. Kenapa 1? Karena di sini juga H+-nya adalah 1 ya. Kemudian ada asam asetat. Nah, ini ada juga asam cuka. Nah, asam cuka di sini ini senyawanya adalah CH3COH. Nah, kalau kita reaksikan ionisasinya ya menjadi H+ dan CH3COO-. Atau juga boleh CH3COO- plus H+, atau juga boleh begitu ya. Dibalik juga boleh, nggak jadi masalah. Yang penting untuk muatannya jangan sampai salah ya. Untuk valensi asamnya juga sama 1 ya. Oke. Nah, di sini untuk hari ini itu ya Bapak akan menjelaskan tentang konsep awal ya. Konsep awal sebelum menentukan pH larutan. Jadi sebelum kita menentukan pH larutan itu ada beberapa langkah. Di sini Bapak buatkan 2 langkah ya. Yang pertama adalah langkah pertama adalah menentukan larutan asam kuat, asam lemah, basa kuat, basa lemah, dan garam. Nah, ini adalah yang paling penting ya. Kenapa? Karena di sini biar tidak salah rumus ya. Jadi kalau kita nggak bisa ngebedain mana itu asam kuat, asam lemah, basa kuat, dan basa lemah, dan juga garam, itu akan sulit untuk menentukan pH, baik itu asam ataupun yang basa gitu ya. Nah, juga nanti untuk kedepannya untuk mempelajari larutan asam basa ini atau konsep asam basa ini itu akan kesulitan, karena konsep dasar awalnya adalah setidaknya kamu bisa
menentukan mana asam kuat, mana asam lemah, basa kuat, basa lemah, dan juga garam. Nah, kemudian langkah kedua ya. Nah, langkah kedua ini ya, Bapak memberikan solusi, biasanya Bapak memberikan solusi seperti ini. Jadi kalian hafalkan aja ya yang asam kuat. Jadi yang asam kuat itu di muka bumi cuma ada 6. Ada HCl, ada HBr, ada HI, ya, ada HNO3, HClO4 dan H2SO4. Ini yang asam kuat. Berarti sisanya selain dari yang ini adalah yang lemah. Gitu aja ya. Jadi yang dihafalkan adalah yang asam kuat. Kemudian yang basa kuat. Nah, kalau basa kuat itu terdiri dari golongan 1A dan golongan 2A. Nah, di sini kecuali hidrogen ya. Hidrogen itu nggak masuk. Nah, golongan 1A di sini ada Li. Ingat, golongan 1A itu litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan francium. Tinggal ditambah OH karena basa kan ya. LiOH, NaOH, KOH. Nah, di sini ada 3 unsur, ada rubidium, cesium, dan francium. Nah, rubidium, cesium, dan francium ini lebih cenderung bersifat radioaktif ya ketimbang membentuk basa ya, atau biasanya lebih memiliki daya ledak yang tinggi ya. Bapak dulu pernah menjelaskan juga ini di konsep di kelas 10 ya kalau tidak salah ya. Kemudian juga di golongan 2A. Nah, golongan 2A ini ada Be ya, berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium ya. Nah, tinggal ditambah OH ya. OH-nya ada 2 kali ya. Ini Bapak lupa diperkecil ya. 2-nya harusnya diperkecil karena biar ngebedain ini jumlah atom ya. Nah, di sini BeOH 2 kali, MgOH 2 kali, CaOH 2 kali, SrOH 2 kali, dan BaOH 2 kali. Kenapa 2 kali? Karena di sini nanti perkalian silangnya ya. Be itu kan muatannya 2+. Dari mana 2+? Karena dia golongan 2A. Ini nanti waktu itu di kelas 10 ya, kenapa sih Be itu muatannya dia 2+. Nah, ini kan dulu waktu itu pernah Bapak singgung di kelas 10 ya. Nanti kamu baca lagi ya. Nah, nanti kali silang sehingga menghasilkan unsur atau senyawa OH 2 kali, BeOH 2 kali. Kemudian juga untuk radium. Nah, radium di sini dia juga bersifat radioaktif ya. Nah, di sini untuk konsep pH, pOH, dan pKw A. Nah, pKw A di sini adalah nanti kita bahas ya. Nah, di sini pH. Nah, jadi derajat atau pH itu adalah derajat atau tingkat keasaman larutan. Nah, yang tergantung pada ion H+ dalam larutan. Nah, ini diusulkan oleh Sorensen tahun 1868 sampai 1939, seorang ahli kimia dari Denmark ya, mengusulkan konsep pH untuk menyatakan konsentrasi ion H+ yaitu sama dengan negatif logaritma konsentrasi ion ion H+ maksudnya OH. Nah, di sini untuk pH itu rumusnya adalah sama dengan min log dari H+ gitu ya. Nah, di sini untuk konsep dasarnya. Nah, di sini untuk konsep dasarnya ya, pH sama dengan min log H+. Ingat konsep dasar dari matematika ya. Di sini sifat dari logaritma ya. Kita mainkan di sini sifat logaritma ya. Nah, ingat ini Bapak tidak tuliskan konsep matematikanya ya. Tadi nggak apa-apa lah ya, nanti sambil ini aja nanti kita belajar ya matematikanya juga. Nah, di sini jika H+ 1 kali 10 pangkat min N, maka pH sama dengan N. Ini boleh cara cepat ya. Boleh pakai cara cepat. Jadi kalau misalkan jika H+-nya adalah 2 kali 10 atau misalkan gini, 1 dikali 10 pangkat min 5, maka pH-nya adalah 5. Itu kan N-nya itu 5 ya. Nah, jika H+, konsentrasi H+ sama dengan X di sini boleh berupa angka selain 1 gitu ya. Dikali 10 pangkat min N, maka pH-nya adalah N min log X. Ini dari mana? Ini sebenarnya konsep dari matematika ya. Nah, di sini kalau misalkan 2 kali 10 pangkat min 3, maka pH-nya adalah 3 min log 2 gitu kan ya. Jadi kalau misalnya secara cepat seperti ini ya. Nanti ini bisa diinikan aja ya. Nah, oke. Kita lanjut. Nah, di sini hubungan tingkat keasaman dengan pH ya. Nah, di sini semakin asam larutan, semakin kecil nilai pH-nya. Jadi semakin asam itu pH-nya akan semakin kecil.
ya. Seperti misalnya sebetulnya untuk konsep asam ini itu terjadi di tubuh kita juga nanti ya. Di tubuh kita juga ada yang asam ya, misalnya seperti di lambung, kan lambung itu pH-nya sampai 1 ya. pH-nya 1 itu kalau misalnya kena pakaian itu bisa melepuh ya, bisa melepuh, pokoknya bisa agak kebakar begitu ya. Ya kalau misalkan nanti secara realnya itu biasanya agak kebakar. Tapi kenapa kok di dalam tubuh kita kulit kita nggak terbakar? Nah ini wallahu alam bisawab ya. Jadi lambung kita memang didesain sudah tahan dari asam gitu ya, meskipun pH-nya sama dengan 1, itu lambung gitu ya. Itu anehnya gitu ya, kenapa kok pH-nya sampai dengan 1 tapi dia tidak apa ya istilahnya, tidak melepuh gitu ya. Kulit kita aja kalau kena asam yang sifatnya ini pasti akan melepuh gitu ya, apalagi pH-nya 1 itu udah lumayan ya. Nah di sini hal itu juga terjadi karena pH dan konsentrasi ion H+ dihubungkan dengan tanda negatif. Selanjutnya karena bilangan dasar logaritma adalah 10, maka larutan yang nilai pH-nya berbeda sebesar N mempunyai perbedaan konsentrasi ion H+ sebesar 10 pangkat N. Ya. Jadi kalau bilangan dasar itu kan kalau logaritma adalah 10 ya. Jadi kalau misalkan perbedaannya misalkan 10 kali misalnya berarti 10 kali berarti 10 atau misalnya perbedaannya 2 kali ya berarti 10 pangkat N atau 10 pangkat 2 atau 100 kalinya gitu kan ya. Itu. Nah, jika konsentrasi H+ adalah 0,1 molar ya, maka nilai pH-nya kalau kita bisa hitung kan tadi rumusnya adalah min log H+. H+-nya berapa? 0,1 berarti min log, atau kalau misalkan dibuat angka ilmiah 10 pangkat min 1 ya. Berarti 10 pangkat min N. Berarti kalau min N, N-nya berarti adalah 1 ya. Nah, yang dari konsep yang tadi yang ini ya, yang ini. Nah, yang nah, bentar. Oh ya. Nah, yang tadi yang di awal, nah yang ini ya. Nah, ini yang ini konsepnya ya. 1 kali 10 pangkat min 1. Oh, berarti pH-nya adalah 1 gitu ya. Nah, kemudian jika konsentrasi ion H+ adalah 0,01 molar atau 10 kali lebih kecil ya, maka nilai pH-nya adalah min log dari 0,01 atau sama dengan 2. 2 itu dari mana? Ini kan 0,01 itu 10 pangkat min 2. Ini ingat ya. Itu 2. 10 pangkat min 2. Jadi nilai pH-nya adalah sama dengan 2 ya. Naik 1 satuan. Ya. Oke, itu untuk hubungannya ya. Kemudian untuk pOH. Nah, ini untuk pOH itu adalah untuk yang basa ya, analogi pH sebagai cara menyatakan konsentrasi ion H+. Konsentrasi ion OH- juga didapat dinyatakan dengan cara yang sama, yaitu pOH. Jadi kalau basa itu adalah pOH. Kalau asam berarti pH. Nah, gitu ya bedanya ya. pOH itu sama dengan min log OH- kalau basa. Kalau asam kan tadi min log H+ ya. Nah, ini kalau kita perpanjang, nah di sini ketetapan kesetimbangan air atau KW, ketetapan water. Ya, water itu kan air ya. Salah satu penjelasan mengapa air dapat mengantarkan listrik adalah karena sebagian kecil dari air terindustri menjadi ion H+ dan ion OH-. Jadi air juga bisa dapat mengantarkan listrik, tapi memang konduktor yang buruk memang sebetulnya air itu ya. Kalau misalkan air yang benar-benar murni itu biasanya cenderung apa istilahnya tidak bisa mengantarkan listrik ya. Di sini H2O berkesetimbangan membentuk H+ dan OH- ya. Nah, kalau kita gambarkan ya, nah ketetapan kesetimbangannya, ingat ini konsep kesetimbangan ya. Nah, ingat menentukan nilai ketetapan kesetimbangan ya, produk dipangkatin koefisien dibagi dengan reaktan. Nah, produknya siapa? Produknya kan tadi reaksinya adalah H2O, H+ plus OH- ini adalah produknya, ini adalah reaktan. Ingat, untuk menentukan nilai dari menentukan nilai dari ketetapan kesetimbangan itu boleh aqueous ya, aqueous atau gas. Nah, untuk Kp kan hanya gas, kalau Kc kan hanya untuk gas atau aqueous. Jadi boleh salah satu. Jadi H2O yang liquid ini nanti nggak masuk ya. Jadi nanti nilainya adalah tetap.
Nah, maka Kc sama dengan H plus dikali OH min per H2O. H2O ini dimasukin kenapa? Harusnya nggak usah juga nggak apa-apa ya. Karena liquid ini nilainya tetap. Jadi 1 jadi nggak ngaruh. Makanya di sini nanti nilai Kw sama dengan H plus dikali OH min. Nah, ingat nilai Kw pada berbagai suhu adalah 1 dikali 10 pangkat min 14. Jadi udah ketetapan ya. Nah, dari sini hubungan antara H plus dan OH min itu sama dengan akar dari Kw. Maka kalau kita dapat simpulkan ya, Kw sama dengan H plus dikali OH min ya. Nah, di sini min log Kw itu sama dengan min log H plus dikali OH min. Berarti min log Kw sama dengan min log H plus ditambah min log OH min. Nah, maka dapat disimpulkan PKW. Nah, PKW itu sama dengan pH ditambah POH, di mana PKW ini adalah nilainya adalah 14. Jadi nilai total pH ini 7 ditambah 7. pH-nya 7, POH-nya 7, 7 tambah 7 14. Nanti PKW-nya adalah 14 ya. Nah, misal contoh, langsung ke contoh soal ya. Nah, di sini tentukan pH larutan jika konsentrasi ion H+ sebesar 1 kali 10 pangkat min 3 dan 5 dikali 10 pangkat min 6. Ingat di sini adalah menentukan ion H+ ya. Nah, di sini H+ sama dengan untuk yang A 1 dikali 10 pangkat min 3, maka pH-nya adalah min log kali 10 pangkat min 3. Ingat, 1 kali 10 pangkat min N, maka hasilnya adalah nilai N. N-nya adalah 3, min 3 ya. Di sini 3-nya minnya nggak usah diajak, jadi 3. Hasil pH-nya adalah 3. H+ di sini sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 6. pH-nya adalah min log 5 kali 10 pangkat min 6. Ingat, konsepnya X dikali 10 pangkat min N, berarti N min log X, berarti 6 min log 5. Nah, 6 min log 10 itu adalah 10 per 2 ya. 6 min log 10 per 2 ini kan dia kalau bagi, ingat di konsep logaritma ya, kalau bagi itu berarti tandanya ambil kan ya. 10 log 10 min log 2. Nah, 5 plus. Nah, di sini 6 min log 10 berapa? 1 kan? Min log 2. 1 dikurang 6 dikurang 1, 5 kan ya. Ditambah kan min kali min plus. Kenapa jadi plus di sini? Karena min kali min. Ini kali ke dalam kan. Ininya ya. Tandanya ya. Min log 2. Nah, log 2 berapa? 0,3. Berarti 5 tambah 0,3 adalah 5,3. Itu ya. Nah, kemudian juga tentukan konsentrasi ion H+ dalam larutan yang pH-nya adalah 2 dan 3,7. Diketahui log 2 adalah sama dengan 0,3. Nah, kalau ini dibalik ya. Kalau ini dibalik ya. Jika soal seperti ini merupakan kebalikan dari contoh soal 5.1. Jika nilai pH merupakan bilangan bulat ya, kamu tinggal memasukkan data yang ada ke dalam rumus H+ sama dengan ya 10 pangkat min pH. Sebaliknya jika nilai pH merupakan bilangan tidak bulat, perhatikan cara penyelesaian yang diberikan atau digunakan. Gunakan kalkulator. Ingat sifat logaritma, jika log A itu sama dengan log B, berarti A itu sama dengan B. Nah, gitu ya. Ini konsep logaritma ya. Nah, di sini kalau misalkan H+ itu sama dengan 10 pangkat min pH. Jadi kalau pH-nya itu sama dengan 2, maka H+-nya adalah 10 pangkat min 2. Gitu ya. 10 pangkat min 2. Kalau pH-nya 3,7, gimana? Berarti min log H+ sama dengan 3,7 ya. Logaritma H+ itu 4 dikurang 0,3 itu kan sama dengan 3,7 ya. Log H+ itu sama dengan 4 min log 0,3 itu kan sama dengan log 2 ya. Jadi H+-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 4 molar ya. Nah, gitu ya. Atau kalau misalnya pakai kalkulator juga boleh, bisa kalkulator saintifik ya. Pakai kalkulator saintifik. Jadi di situ nanti kamu ketik antilog ya, antilog di sini, kemudian ketik 10 pangkat min 3,7, itu dapat hasilnya 1,99 kali 10 pangkat min 4. Nanti itu biasanya kalau pakai kalkulator saintifik ya. Nah, di sini ada juga kekuatan asam, derajat ionisasi. Derajat kekuatan asam dan basa itu akan dinyatakan dalam besaran derajat ionisasi dan tetapan kesetimbangan ionisasinya. Nah, derajat ionisasi ini
adalah perbandingan antara jumlah zat mengion dengan jumlah zat mula-mula. Ini di kelas 10 ya. Terurai atau mengion bagi mula-mula. Nah, ini adalah elektrolit kuat. Ya. Ini Bapak lewat aja karena ini di kelas 10 ya, udah Bapak ini kan juga ya. Nah, ini beberapa nilai daftar ketetapan ionisasi atau Ka beberapa asam. Ada asam asetat. Nah, tinggal kamu search di Google juga banyak, ataupun kalau di soal juga biasanya udah dikasih tahu ya. Ini kita nggak mungkin juga ngapal yang seperti ini. Ya, nilai Ka-nya berapa gitu ya. Nah, di sini ada ini juga nggak usah ya, karena ini juga udah Bapak jelaskan. Jadi intinya nanti nilai alfanya aja. Nah, di sini nanti nilai secara ininya aja ya, nilai alfa itu sama dengan akar Ka dikali M. Dari mana? Dari sini ya. Dari konsep ini. Nah, dari konsep seperti ini. Ini kalau di ini kan panjang juga ya. Jadi kalau misalkan di sini mula-mula kita misalkan di sini ada jumlah M. Nah, ini kan mula-mula pasti belum ada produk. Ini kan produknya ya. Nah, bereaksi. Nah, kalau bereaksi berarti di sini min. Ingat ya, kalau reaktan itu pasti berkurang, makanya tandanya min. Kalau produk selalu bertambah, makanya tandanya plus. Nah, di sini konsepnya adalah kalau koefisien itu berbanding lurus dengan molaritas atau mol. Di sini molaritas ya dikali alfa min. Ini juga kalau misalnya ini koefisien 1 juga sama, jadi plus kali M kali A. Alfa ya, sorry. Ini juga sama plus M kali alfa. Maka pada saat kondisi setimbang ini dijumlah ya M. Nah, ini dikeluarin M-nya ya. 1 min alfa. Jadi M min M alfa. Kalau dikeluarin jadi M kali 1 min alfa. Nah, ini juga M alfa, M alfa. Nah, nilai Ka nanti tinggal dimasukin ke sini ya. Nah, tinggal dimasukin ke sini produk ya. Ya, produk dikali koefisien ya. Nah, di sini kan ini harusnya ada M1 min alfa ya. Dicoret-coret ya kan gitu ya. Jadi M kali alfa kuadrat. Atau Ka itu sama dengan M kali alfa kuadrat. Maka A sama dengan akar, nanti kan kuadratnya pindah ruas ya. Jadi ya, jadi di sini alfa sama dengan akar Ka dikali. Nah, di sini alfa sama dengan akar Ka dikali M ya. Nah, di sini kekuatan basa juga ya. Nah, secara perumusan sama, alfa sama dengan akar KB dikali akar KB per M, sama aja ya, penurunan rumusnya sama. Bapak nggak akan jelaskan terlalu penurunan rumusnya ya. Kalau misalkan ini sebetulnya gampang-gampang aja kan konsep secara matematika ya. Nah, di sini menghitung pH larutan. Nah, di sini yang perlu kalian ini kan juga ya. Jadi di sini kalau dia asam kuat ya, maka untuk menghitung H+-nya adalah M dikali valensi asam. Ingat valensi asam tadi jumlah H+-nya ya. Kemudian kalau dia asam lemah ya. Nah, kalau dia asam lemah, maka untuk menentukan H+-nya langsung aja ke yang warna biru di sini di bawah, akar Ka dikali M ya. Itu untuk menentukan ini, atau juga boleh alfa dikali M. Nanti di sini ada mungkin ya. Nah, di sini juga alfa dikali M. Jadi kalau tergantung yang diketahui di soal. Kalau diketahui derajat ionisasi dengan molaritas berarti pakai rumus yang ini. Ya. Tapi kalau misalkan diketahui di soalnya adalah ada Ka, ada molaritas ya berarti pakai rumus yang ini. Nah, gitu kan ya. Tinggal dipilih aja, tinggal dimasukin ya. Oke, berikutnya di sini ada asam lemah polivalen. Nah, di sini asam lemah polivalen itu adalah asam yang bervalensi banyak, mengion secara bertahap. Nah, asam valensi 2 mengion dalam 2 tahap. Asam valensi 3 mengion dalam 3 tahap. Untuk asam lemah polivalen berlaku persamaan berikut. Nah, di sini nanti untuk yang asam polivalen di sini kalau misalkan dia melibatkan lebih dari 3 tahap, ada 4 tahap, 5 tahap, yang diambil adalah
Ka pertama ya. Jadi yang diambil adalah ketetapan asam yang pertama, bukan yang kedua atau ketiga atau keempat ya. Nah, di sini menghitung pH larutan basa. Di sini ada OH- sama dengan M dikali valensi basa. Ini sama ya. Itu kalau dia basa kuat. Nah, kalau basa lemah boleh pakai molaritas kali alfa atau akar Kb kali M. Ini Mb ya. Basa mungkin gitu, molaritas basa. Indikator asam basa kemarin kan udah Bapak jelaskan juga ya. Nah, dari alam ya. Trayek perubahan warna itu juga kemarin Bapak sudah jelaskan ya. Sini adalah brom timol beribu, ada brom kesol ungu, brom metil merah, metil jingga, metil kuning ya. Nah, itu udah banyak ya. Ini Bapak lewatkan saja. Nah, untuk kesimpulannya, nah di sini jadi kalau dia asam kuat, maka menggunakan rumus H+ sama dengan M kali valensi asam. Kalau dia basa kuat, OH- sama dengan M dikali valensi basa. Kalau dia asam lemah, maka H+ sama dengan akar Ka dikali M. Atau juga boleh H+ sama dengan M dikali alfa, tergantung dari soal. Kalau di soal diketahui Ka dan molaritas asam, maka pakai rumus yang ini. Kalau diketahui di soal adalah molaritas dan derajat ionisasi atau alfanya, maka pakai rumus yang ini ya. Basa lemah juga sama ya. Berarti kesimpulannya tadi ya, kalian harus bisa menentukan mana yang sifatnya asam kuat, basa lemah, asam lemah ya, dan juga garam. Nah, nanti kalau garam gimana Pak? Beda lagi nanti itu ya, nanti hidrolisis. Nanti kita satu-satu dulu ya. Nah, contoh soal seperti ini misalnya ya. Nah, untuk yang warna hijau dulu kita gunakan ya. Tentukan pH dari larutan HCl 0,01 molar dan larutan H2SO4 0,001 molar. Nah, di sini untuk yang HCl 0,01 molar, ingat HCl itu adalah asam kuat. Nah, sini ya. Jadi konsepnya asam kuat. Oh, berarti kalau asam kuat pakai rumus yang mana? Ya, pakai rumus apa? A dikali bukan A, molaritas dikali valensi asam ya. Berarti H+-nya adalah konsentrasi HCl. Jadi langsung kan H+-nya 1 dikali 0,01 sama dengan 0,01 ya. Berarti pH sama dengan min log H+. Min log dari, ingat 0,01 ini kan sama dengan 10 pangkat min 2. Min log 10 pangkat min N. Berarti N-nya kan 2. Berarti sama dengan 2 gitu ya. Kemudian H2SO4. Nah, di sini kalau H2SO4 nilai H+-nya, ingat karena H2SO4 itu dia asam kuat ya. Tinggal lihat nanti kamu di ke belakang lagi ya, tadi Bapak udah jelasin ya, kamu hafalkan yang 6 asam kuat, yang kemudian yang basa kuat kamu hafalkan aja yang itu. Sisanya berarti yang lemah gitu aja ya. Jadi nggak usah ngapalin yang lemah. Di sini valensi asam itu kan sama dengan 2 karena jumlah H+-nya ada 2 ya. Dikali dengan konsentrasi H2SO4. 2 dikali berapa? Dikali konsentrasi asam asamnya adalah 0,001. 2 dikali 0,001 adanya adalah hasilnya adalah 0,002. Berarti pH sama dengan min log H+, min log dari 0,002 atau 2 kali 10 pangkat min 3. Ingat X dikali 10 log 10 apa? X dikali 10 pangkat min N. Berarti apa? Berarti itu adalah N min log X ya. Berarti hasilnya adalah 3 min log 2 ya. Kemudian juga yang ini. Nah, kalau yang ini beda ya. Hitung pH larutan berikut. Di sini 0,1 molar, alfanya adalah 0,01, CH3COH 0,05 molar, Ka-nya adalah 1,8 kali 10 pangkat 5. Ingat konsepnya. Di sini HCOOH itu ini kan dia sifatnya asam kuat atau asam lemah. Nah, di sini kan ingat yang 6 itu. Di yang 6 itu nggak ada HCOH. Oh, berarti HCOH itu adalah asam lemah gitu ya. Jadi kesimpulannya seperti itu. Di sini yang diketahui ada molaritas, ada alfa. Berarti pakai rumus yang mana? Nah, H+ sama dengan M dikali alfa. Yang ini ya, yang diketahuinya ya. 0,1 dikali 0,01 sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 3. Atau min log kali 1 kali 10 pangkat min 3 atau sama dengan pH-nya sama dengan 3 ya. Larutan CH3COH 0,05 molar, Ka-nya adalah sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 5 ya. Nah, di sini konsentrasi H+ sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 5 dikali 0,05. Berarti akar dari 9 kali 10 pangkat min. Oh, ini ada
akarnya sampai ujung ya. 9 kali 10 pangkat min 7, berarti akarnya harusnya nggak sampai ujung ya. Akar 9 berapa? 3. Akar 10 pangkat min 7, akar itu kan pangkatnya setengah ya. Min 7 bagi 2 berarti min 3,5. Jadi pH-nya adalah min log 3 kali 10 pangkat min 3,5. Kalau di ini kan jadi 3,5 min log 3. Ya. Oke. Nah, ini untuk beberapa contoh yang berikutnya nanti tinggal dilihat aja lah ya. Oke. Oke, ini untuk beberapa contoh berikutnya nanti akan Bapak jelaskan lagi di pertemuan yang berikutnya. Oke.